Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Roslina, asal instansi saya SMP Negeri 1 Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Saat ini saya sedang menjalani perkuliahan PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Dan saat ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL Sit-in 1 saya dengan model pembelajaran PJBL materi aritmetika sosial. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Rafa, boleh dipimpin doanya, silakan di sini. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya, karena kita adalah bangsa Indonesia yang cinta terhadap tanah air, lagu nasional Garuda Pancasila supaya kita semakin semangat. Berdiri dulu. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Lanjutkan ke pembelajaran, Ibu absen dulu, ya. Sebelum kita belajar ke materi selanjutnya, ya, yaitu aritmetika sosial. Jadi sebelumnya kalian itu sudah ya belajar tentang hitung bilangan bulat, kemudian pecahan, kemudian aljabar. Sudah kita jadikan acuan ketika kita belajar aritmetika sosial. Jadi kalau kita mau menghitung, ya, konsep menghitungnya dari awal kita sudah harus bisa. Oke anak-anak, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang aritmetika sosial. Ini ada soal yang akan kalian kerjakan, ya, sebagai langkah awal sebelum kalian melakukan proses nanti mengerjakan proyek. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu untuk kompetensi dasar di materi kali ini. Yang pertama 3.9 yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkaitnya tujuan pembelajarannya, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, melalui kegiatan diskusi yang nanti akan kalian lakukan, yaitu menyelesaikan masalah dalam proyek, ya. Diharapkan kalian dapat menghitung nilai suatu barang. Nah, sebelum kita belajar, silakan perhatikan gambar yang ada di layar. Coba silakan perhatikan. Pernah kalian mengalami keadaan yang seperti di gambar? Nah, selanjutnya ini akan Ibu putarkan video tayangan dari gambar serta video yang sudah kalian lihat tadi, ya. Nah, itu, ya, ada beberapa pertanyaan mendasar. Apa hubungan antara harga jual, harga beli, untung dan rugi? Untuk bisa menjawab pertanyaan yang kalian akan bekerja dalam kelompok, ya, yang dalam pertemuan sebelumnya itu sudah Ibu bagi kelompoknya. Ibu akan berikan kerja proyeknya ke kelompok kalian masing-masing. Silakan dibaca dulu, ya, indikator yang ingin dicapai, kemudian tujuan pembelajarannya, ya, tujuan khususnya, kemudian manfaat kalian mempelajari, ya, kegiatan ini apa. Kalian akan mendiskusikan, ya, apa-apa, ya, yang nantinya akan kalian beli, ya, kapan waktu kalian melaksanakan pembelian, kemudian modalnya itu berapa, ya, kemudian kalian membentuk strukturnya, siapa ketua dalam kegiatan ini, sekretarisnya siapa, bendahara siapa.
siapa dan anggotanya itu siapa. Jadi merencanakan proyek, tulis nama proyek kalian itu proyek apa. Ini tentang usaha mandiri. Presentasikan, terus sambil ditulis ya. Kemudian siap-siap kelompok Naila setelah Perencanaan proyek. Jadi nama kelompoknya ada Muhammad Rasya, Rahma Malvino, Rizky Ria, dan Aprilia Kartini. Nama proyek kami adalah menjual karya gelang benang dan menjual. Untuk rencana skenario pelaksanaan, di sini langkah pertamanya adalah kami akan menentukan modal sebesar 20.000. Kemudian langkah kedua kami akan menentukan waktu pelaksanaan proyek. Langkah ketiganya menentukan produk yang akan dibeli, yang kemudian akan dijual. Kemudian untuk yang terakhir, langkah keempat adalah kami akan membeli gelang benang. kelompoknya Rasya ya. Tepuk tangan dulu sebentar. Dari kelompok Rasya, itu tadi waktu pelaksanaannya itu kan belum jelas ya Rasya ya. Belum mendengar kapan waktu pelaksanaannya proyek kalian ini akan dilaksanakan. Tepatnya hari apa? Ini hari apa ini? Ya, ini hari Selasa. Jadi menurut Rasya dan kelompok Rasya itu akan dilaksanakan kapan pembelian produknya itu? Baik Bu, kami akan melaksanakannya setelah pulang sekolah. Baik, selanjutnya adalah kelompok Naila untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan Naila. Baik teman-teman, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Nama anggota Rehan, Radit, Uvita, Reni, dan Naila. Rencana proyek kami ialah menjual makanan ringan yang diketuai oleh Rehan, sekretarisnya Leri, bendaharanya Naila, anggotanya Radit dan Uvita. Ya. Rencana skenario pelaksanaan kami, langkah pertamanya menentukan modal. Modal yang kami tentukan ialah 20.000. Langkah kedua menentukan produk yang akan dijual. Produk yang kami jual ialah makanan ringan. Langkah ketiga menentukan waktu pelaksanaan pembelian produk dan perencananya akan kami laksanakan setelah pulang sekolah ini. Langkah keempat, barang-barang yang akan dijual yaitu jajanan yang kami beli di toko dengan modal 20.000. Ya, baik. Silakan tanggapannya Jo untuk kelompoknya Naila. Silakan. Kira-kira produk apa aja yang mau dibeli? Nah, produk apa saja yang akan dibeli Naila dengan modal 20.000? Produk yang Diskusi sudah kita lakukan ya. Jadi bisa diambil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, kalian bisa merencanakan proyek. Jadi yang telah kalian rencanakan yaitu yang pertama modalnya, kalian menentukan modal. Di sini kita sudah tentukan modalnya sebesar Rp20.000. Kemudian kapan waktu pelaksanaan nanti ya pengerjaan proyek ini silakan dikerjakan di rumah pada saat pembeliannya. Dan jangan lupa ya, kalian dokumentasikan kegiatan kalian di rumah sebagai bukti bahwa kalian melakukan proyek ini. Sebelumnya ya, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini ya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah selain kalian membeli produk yang akan dijual pada saat pertemuan berikutnya ya. Jadi tugasnya adalah membuat laporan sederhana. Sebelum Ibu tutup, menurut kalian bagaimana pelajaran tentang hari ini? Sangat baik. Sangat baik. Ya, bisa dipahami. Seru. Kalau seru boleh dong berdiri dulu sebentar semuanya. Sebelum kita tutup acara kita, belajar kita hari ini ya, Ibu mau minta tepuk semangatnya yang paling meriah supaya ketika nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya semangat kita akan semakin membara. Gitu ya? Oke, tepuk semangat siap. Anak-anak sekalian, terima kasih Pak sudah mengikuti kegiatan belajar kita hari ini dengan tertib sekali. Baiklah, sebelum kita pulang, kita tutup dulu ya kegiatan belajar kita ini dengan berdoa. Baik, ya. Kegiatan belajar kita ya akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ketika di pertemuan berikutnya itu produk kalian sudah siap, memohon maaf untuk kegiatan hari ini kepada Tuhan Ibu memohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat? Siap untuk mengikuti kegiatan belajar kita pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita melanjutkan ya, kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Oke, minta tolong Rafa dipandu temannya untuk berdoa dari tempat duduk juga boleh. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya Rafa ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Mari Bung Rabut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota. Silakan duduk kembali. Terima kasih Dita. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir dalam pembelajaran kali ini? Nggak ada, hadir semua? Alhamdulillah, terima kasih. Ibu akan sedikit memberikan motivasi pada kalian, nak ya. Jadi, kalau kita mencari ilmu, cari. Kalau ada yang bilang itu, carilah ilmu itu sampai ke negeri. Sampai kalau kemampuan kita, sampai mana batasnya kita mampu, ya. Sampai mana sih, ya kita cari. Jadi, ya, tetap ya semangat mencari ilmu. Ya. Sebelum Ibu memulai kembali, ya, sebelum Ibu akan Ibu sampaikan kembali ide dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu mereview kembali, ya, kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan itu di hari Selasa, ya. Masih ingat itu ada pembelajaran kita. Kompetensi dasar kita adalah yang 3.9 itu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait dengan aritmatika sosial. Di sana ada harga jual, harga beli, untung rugi. Kemudian nanti ada persentase untung rugi. Kemudian yang ada potongan harga atau diskon. Ada lagi bruto neto setara. Itu untuk tujuan pembelajaran kita, Mas. Ya, ini ada sedikit tambahan, ya. Tujuan pembelajaran kita, ya. Yang pertama, ya, melalui kegiatan diskusi yang sudah kalian lakukan pekan lalu, ya, dari hari ini nanti diharapkan kalian bisa membandingkan fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmatika sosial, ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi juga yang akan kalian lakukan nanti, ya, kalian dapat menyimpulkan masalah penjualan, kemudian pembelian, kemudian untung rugi, persentase untung dan rugi, ya, kemudian diskon, ya, itu. Kemudian selanjutnya untuk tujuan yang ketiga, ya, melalui kegiatan diskusi, ya, kalian juga diharapkan itu dapat memecahkan masalah, ya, yang berkaitan dengan penjualan tadi, ya, pembelian, untung rugi, persentase untung rugi, serta diskon, ya. Kemudian dapat melalui diskusi juga kalian diharapkan itu dapat mempresentasikannya, itu kalian akan mempresentasikan produk yang kalian buat. Itu bukan orang yang di sana ada isi tentang yang ada penjualan, ya, data pembelian. Kemudian ada lagi data untung rugi, persentasenya, ya. Kemudian ada data diskonnya, ya, sebagai bentuk promonya tadi. Itu kembali akan mereview kegiatan kita yang lakukan lalu, ya. Ini hari apa lakukan itu, ya? Iya, hari tanggal 5, ya. Di sana, ya, kalian sudah membentuk kelompok, kalian juga sudah membuat penjadwalan, ya, yang terdiri dari apa saja itu kemarin, ya. Terdiri dari kalian kapan mau membelinya, ya. Kemudian lagi apa-apa yang mau dibeli. Kemudian lagi, iya, berapa modalnya,
Kemudian siapa struktur organisasinya di sana? Ketua siapa, bendahara siapa, sekretaris siapa, dan ya siapa anggota dari kelompok itu. Itu yang ditanyakan. Apakah yang sudah kalian desain dan sudah kalian jadwalkan itu, ya? Kalian kan menjadwalkan anak di barang deh. Nah, sekarang sudah dibawa belum? Sudah disiapkan belum apa yang dijual? Nah, kalau sudah dijual, silakan letakkan dulu di atas meja. Ibu akan cek barang-barangnya apa saja sih yang mau dijual nanti, gitu ya? Nah, ibu akan cek apa yang dijual karena ini. Mantap, ya. Kemudian ini apa lagi nih? Aduh, kelihatannya ini mantap sekali. Beli atau buat sendiri? Ada yang beli, ada yang buat deh. Nih ada risol, kemudian apa lagi nak? Iya, kira-kira nanti ya. Jadi kalau sudah seperti ini nanti ya. Oh, pada suatu saat kita itu akan belajar untuk berjualan. Oh, sudah tahu ya, akan persiapkan gelang, ya. Nah, gelangnya itu buat apa nak? Boleh diskusikan, silakan diskusikan berapa harga jual barang, ya. Nanti sambil dilakukan, sambil dimasukkan ke dalam lembar pertanyaan supaya nanti kita nanti laporan nanti data-data yang sudah siap tinggal digunakan, ya. Oke. Karena kalian sudah menentukan harga jualnya itu berapa, ya. Silakan dipasang. Tapi Ibu minta hanya 2 orang saja yang memasarkan ke luar, ya kan teman-teman kalian boleh ke guru, ya cukup 2 saya harus ngapain, ya sisanya yang jelas silakan kalian sambil melengkapi laporan yang akan dibuat, ya. Yuk silakan Ibu beri waktu 7 menit. Kalau sudah 7 menit silakan kembali lagi. Mau barang kalian habis, mau tidak, nanti kan kita hitung deh. Nanti masuk lagi ke depan. Ini ada backband juga mau nggak? Ini iya. Ini lah, naik. Ini berapa? Naik. Yang tidak silakan lengkapi dulu, ya. Tadi kan ada harga jual sudah ditentukan deh. Nah itu boleh dilengkapi silakan di laporannya. Silakan nanti sudah mulai diisi yang diambil tadi. Nah, ya ini berarti ini sudah ada ya. Jangan ya tadi barangnya sudah habis ya. Nah kalau sudah mulai langsung diisi ke laporan ini sudah tadi dikasih promo, dikasih diskon berapa diskonnya, berapa persen? Oh kamu nentuin 15% deh. Ya, lalu kode produknya yang pertama apa? Nih kode produknya D, B, dan E. Nah silakan diisikan laku berapa segala macam ya. Kemudian baru kamu mulai menentukan berapa dapat uangnya, ya. Kita fokus Ibu dulu sebentar. Jelasnya didiskusikan ya dari modal yang kalian sudah tentukan tadi dan sudah ada modalnya sudah ada ya. Kemudian di sana juga kalian sudah ketahuan tadi lakukan itu kan berapa ya. Nah sekarang sudah mulai hitung ya. Sekarang mulai hitung ada yang di angka proyek ya, ada yang di angka proyek dan ada juga di laporannya ya. Jadi nanti ya kalau kerjanya sudah penuh itu bisa kalian data-data penjualan tadi pindahkan ke laporannya. Setelah didiskusikan ya, harga jualnya tadi kamu berapa, kemudian harga belinya berapa, kemudian penjualannya tadi berapa, kemudian kamu ambil kesimpulan apakah kamu memperoleh untung atau memperoleh rugi. Kalau kamu melakukan prinsip dalam penjualan misalnya tadi kalian melakukan diskon ya, memberikan diskon, silakan dihitung diskonnya itu berapa ya. Nah nanti kalau sudah
Sementara di lembar proyekmu apa itu penjualan? Itu apa? Pembelian itu apa pengertiannya? Kalau kamu bingung mencari pengertiannya, boleh kalian lihat di buku kata, ya. Tapi ibu Bu Rini, saya sudah boleh pulang. Oke, terima kasih Bu. Sudah semua dan kita kesimpulan. Sudah? Ibu sambil melakukan penilaian. Ingat, ini yang ibu nilai itu sikap dan keterampilan kalian, ya. Yang dipresentasikan itu adalah hasil laporanmu, ya, bukan lagi lembar kerja proyek. Lembar kerja proyek itu tetap dipenuhi, tapi itu kan sudah kita presentasikan di pertemuan awal. Ya, Sofi, ya, silakan maju. Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang beranggotakan ketuanya Hengki Alfaris Mafal, sekretaris Sofi Ayunadia, bendahara kita Alfrafiani, anggotanya Junior dan Farel. Ini laporannya kami buat menghadapi tantangan ekonomi, termasuk menghadapi pembeli. Maka sebagai siswa kita juga harus belajar dalam memasarkan suatu produk. Dalam tugas mata pelajaran matematika ini kami mencoba melakukan sebuah usaha sederhana untuk mendapatkan pembelajaran menjadi seorang wirausaha. Usaha di mana? Saat ini kami mencoba menawarkan produk makanan ringan yang sebenarnya kami suka. Produk pertama Gorio-Gorio, produknya G, jumlah produknya 20, harga berjualnya 800. Produk setelah melakukan penjualan, jumlah awalnya 20, jumlah terjual 20, jumlah tersisa tidak ada. Modal harga beli 17.000, hasil pendapatan atau harga jual 20.000. Hasil yang dijual itu dapat uangnya 20.000, jadi kami mendapatkan keuntungan 3.000. Ya. Kami lihat adalah banyaknya uang untuk membeli sejumlah barang atau modal. Habis itu harga penjualan adalah sejumlah uang yang bersedia dibayar oleh pembeli dan bersedia diterima oleh penjual. Keuntungan adalah mendapat kelebihan uang dari modal. Kerugian adalah kekurangan uang atau mendapat uang lebih sedikit dari modal. Diskon adalah potongan harga. Barang yang dijual apa Bu? Gorio ya? Itu waktu pembuatannya berapa? Hah? Waktu pembuatannya. Kurang lebih pembuatannya itu 30 menit. Habis itu anak beli ya? Enggak Bu, pembuatannya. Oh, pembuatannya. Kelompok Asya. Berapa keuntungan yang kita dapatkan? Yang keuntungan kami dapatkan sebesar 3.000. Nah, kelompok Ella. Tanggapannya? Apakah kelompok kalian mengalami kerugian? Tidak, kami mendapatkan keuntungan dari semua barang. Tepuk tangan dong. Presentasi kami hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.